Halo guys, balik lagi dengan admin pembongkar. Kali ini gue akan ngebahas seluruh alur cerita dari film I Spit on Your Grave yang dirilis pada tahun 2010. Film ini mengisahkan seorang wanita yang menjadi korban pemerkosaan, sehingga membuat wanita tersebut balas dendam terhadap pelakunya. Untuk lebih jelasnya, lanjut kita ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Jennifer Hills yang menyewa sebuah kabin terpencil di mana saat di perjalanan dia berhenti di sebuah pengisian bahan bakar minyak. Di mana Jennifer menanyakan arah menuju Mockingbird Trail, di mana di sana akan menjadi tempat tinggal Jennifer untuk beberapa bulan ke depan. Waktu ketika Jennifer tak lama menanyakan hal tersebut, dia digoda oleh seorang pria yang bernama Johnny dan kedua temannya Andy dan Stanley. Di sini Jennifer membuat malu Johnny di hadapan teman-temannya. Lanjut, waktu ketika Jennifer memeriksa klosetnya, ternyata klosetnya tersebut rusak. Dan ketika Jennifer selesai menelpon seseorang untuk membenarkan klosetnya, handphonenya malah terjatuh ke dalam dan membuat handphonenya tersebut mati. Ketika telah selesai tukang memperbaikinya, Jennifer langsung memberikan sebuah ciuman terhadap tukang tersebut. Oh, thank you. Sorry, you saved me. Tukang itu sendiri bernama Matthew yang memiliki gangguan jiwa interaksi sosial. Setelah itu Matthew ke teman-temannya dan si Stanley mengetahui bahwa Matthew telah diberi ciuman oleh Jennifer dan mereka membuat suatu rencana. Tell you something. Bitch like that. Lanjut, ketika malam hari, Jennifer bangun dari tidurnya dan dia terkejut ketika melihat burung yang menabrak jendela rumahnya. Dan tak lama kemudian, dia kembali ke kabinnya dan terkejut melihat ada foto Johnny dan teman-temannya di laptop. Kemudian muncullah Johnny dan teman-temannya. Di sini mereka melakukan kekerasan terhadap Jennifer. Di sini Jennifer mencoba melarikan diri ke hutan dan tak lama kemudian dia menabrak seseorang yang mana orang tersebut adalah polisi. Di sini, polisi tersebut mencoba membawa Jennifer ke kabinnya untuk memeriksa masalah dari Jennifer sendiri. Dan tak lama kemudian, setelah pemeriksaan, si polisi tersebut menemukan botol minuman yang sangat banyak dan selinting rokok marijuana. Nah, dan tak lama kemudian datanglah John dan teman-temannya. Di sini, polisi tersebut berpihak pada geng dari John. Dan mereka pun menyuruh Matthew untuk menggenjotnya. Awalnya Matthew malu, tetapi karena tekanan dari Johnny, polisi, dan dua orang teman lainnya, Matthew pun mau menggenjot Jennifer. Setelah selesai, Jennifer pergi dari kabinnya. Tetapi ketika di perjalanan, si Jennifer lagi-lagi harus menerima kekerasan dari polisi dan geng Johnny. Di sini, Andy menyiksa Jennifer dengan menyelamkan kepalanya di sebuah air, dan si polisi pun menggenjot Jennifer melalui tempat nya keluar. Dan setelah itu, Jennifer pun digilir dan membuat dia sangat lemas dan tak berdaya. Ketika Jennifer berjalan menuju sebuah jembatan, dia hendak ditembak mati oleh polisi tersebut. Tetapi Jennifer memutuskan untuk menceburkan dirinya ke sungai.
Atas hal itu, polisi tersebut merasa takut apabila Jennifer masih hidup. Di sini, polisi tersebut marah dan memutuskan untuk membersihkan semuanya dan mencari mayat dari Jennifer supaya mereka tidak ketahuan. Y'all on point for this. And I mean goddamn fucking point. We clear? Setelah beberapa hari kejadian tersebut, mereka mulai mengalami kejanggalan di mana kamera dari Stanley hilang dan si Johnny yang terus dilempari burung di depan pintu rumahnya ketika malam hari, dan dia mengira itu perbuatan dari Andy dan Stanley. Dan tak lama kemudian Johnny marah besar karena dia mengira yang mengerjainya adalah Matthew, di mana dia melihat karet gelang dari Matthew. Berpindah ke Matthew, di mana dia dipanggil oleh suara Jennifer yang membuat Matthew ketakutan dan dia pun terjatuh dari tangga. Dan ketika Matthew sadar, dia disuruh Jennifer duduk di sampingnya dan si Matthew meminta maaf atas perbuatannya. Dan tak lama kemudian, Matthew dicekik dengan tali hingga diseret oleh Jennifer. Lanjut, ketika Andy dan Stanley mencari Matthew, mereka mendengar musik yang sering dimainkan Andy. Mereka mengira itu adalah Matthew dan langsung saja mereka ke sumber bunyinya. Hingga ketika Andy dan Stanley sampai di rumah yang tak berpenghuni, di mana si Stanley melihat Jennifer dan ingin menangkapnya, tetapi dia terkena ranjau oleh Jennifer yang membuatnya berteriak dan memanggil Andy. Ketika Andy datang, si Jennifer langsung membuatnya pingsan. Fuck, man. Dan di sini, si Andy diikat di atas bak mandi, sedangkan si Stanley diikat di sebuah pohon sambil direkam oleh Jennifer. Dan tak lama kemudian, Jennifer mengambil sebuah kail, yang mana kail tersebut akan mengail di kelopak mata dari Stanley. Berpindah ke Andy, di mana Jennifer menyelamkan kepala Andy ke bak air, yang mana Jennifer membalaskan dendamnya dari Andy dan teman-temannya. I'll be right back. Ketika Jennifer tidak puas dengan air biasa, dia menambahkan zat kakali yang mana akan membuat kulit terbakar. Di sini Andy mati tenggelam dengan muka yang terbakar. Sedangkan si Stanley mati dengan matanya yang dimakan oleh burung gagak. Lanjut, berpindah ke Johnny, di mana dia pingsan oleh Jennifer dengan cara menipunya. Di sini, si Johnny ditelanjangi oleh Jennifer dan gigi dari si Johnny dicabut satu persatu oleh Jennifer. Dan merasa kurang puas atas hal itu, Jennifer pun memutuskan untuk memotong sosis dari si Johnny. Dan tak lama kemudian, Johnny pun mati dengan keadaan dikebiri. Lanjut, berpindah ke polisi, di mana dia mendapat telepon dari anaknya bahwa dia memiliki guru baru yang sangat baik. Ketika si polisi mendengar nama dari guru tersebut, dia langsung pulang. Ketika sampai di rumah, dia mendapat kabar bahwa anaknya dibawa oleh guru barunya tersebut ke taman. Sontak saja, polisi tersebut menuju taman dan ketika polisi itu hendak kembali ke mobil, dia langsung dibuat pingsan oleh Jennifer, yang mana Jennifer sudah menunggu polisi tersebut di mobil. Lanjut, setelah itu polisi tersebut diikat dengan keadaan senjata shotgunnya masuk ke dalam lubang anusnya. Dan di sini Jennifer membuat permainan di mana pelatuk dari senjata tersebut diikat dengan tali dan ujung tali tersebut diikatkan ke tangan Matthew, di mana jika Matthew bergerak maka polisi ini akan tertembak dari lubang anus. Dan Jennifer pun keluar dari rumah kosong tersebut sambil menunggu suara dentuman senapan. Dan tak lama kemudian Matthew terbangun dan membuat pelatuk shotgun tersebut tertarik
membunuh polisi dan Matthews sendiri. Di sini film pun selesai. Menurut gue, film ini masih terasa kurang secara keseluruhan alurnya sebagai film remake. Namun tidak sampai buruk juga, karena setidaknya masih menyajikan suguhan thriller balas dendam yang cukup fun untuk dinikmati. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton alur cerita film I Spit on Your Grave. Semoga terhibur dan terima kasih.